Semoga itu menjadi flashback kita, nggih. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mengkaji kembali ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang bagaimana caranya untuk bisa berjumpa kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri sampai memberikan caranya, memberikan trik-trik, memberikan piye caranya, syaratnya, ketentuannya biar bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul selama ini kita sembah dan kita betul-betul ingin bertemu dan melihat langsung Allah. Apa kata Allah? Yarju liqa'a rabbi, sing pingin ketemu karo aku, kata Allah. Fal ya'mal amalan sholihan, maka berbuat sebuah kebaikan yang bisa menimbulkan kesolehan. Amalan itu bisa membuat dirinya baik dan diri dan orang lain atau di sekitarnya menjadi baik lagi. Bukan sebaliknya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi, dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan satu orang pun. Sehingga kadang-kadang kita lupa dengan kalimat bejo ketemu karo kain. Alhamdulillah wonten, tapi ketemu bisa ketolong dan sebagainya, masya Allah. Harusnya dengan alhamdulillah Allah mengutus dia ketemu dengan saya sehingga bisa tertolong dari masalah-masalah dan masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Rasulullah SAW pernah duduk bareng, dan ini sebuah contoh bagaimana caranya kita dalam bermuhasabah. Lenggah bareng, kumpulan, jagongan, cangkruan, yang dimana beliau itu cangkruan kalih tebriku wonten Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam gumungane Rasulullah, dalam kumpulannya Rasulullah, cangkruan ini di dalamnya tidak pernah mengomong atau mengomentari orang lain, dan tidak pernah menjadikan aib orang lain omongan di situ. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan dengan cara menanyakan tentang akidah tauhidnya masing-masing. Napa Bapak Ibu? Rasulullah pertama kali bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sukai di dunia ini? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ada 3 perkara yang aku sukai di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, duduk bersama engkau ya Rasulullah SAW. Memang Abu Bakar ini senang banget di samping beliau sahabat dan juga mertua duduk dengan Rasulullah SAW. Yang nomor kali, ya Rasulullah, saya suka memandang wajahmu. Nek kula panjenengan saniki kan mboten saged mandang wajah Rasulullah, dereng ngertos kados napa, nggih pengin kepanggih, nggih pengin ngertos. Maka biasanya dengan bersolawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Aja kurang lah. Nek sedinten niku ping 100 niku ampun kirang, nek saged luwih banget.
Karena kita nggak bisa berharap dari amal ibadah kita ini untuk bisa selamat dari api neraka kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingkang nomor 3, ya Rasulullah, kula seneng nek berkorban harta untukmu. Makanya pernah suatu ketika Abu Bakar, Ali, Umar dan Utsman niki dikumpulkan kan biayai sebuah peperangan. Ayo akeh-akehan, sapa sing paling akeh biayai peperangan. Ditanya Utsman bin Affan karena menantu yang paling kaya raya. Ya Rasulullah, saya memberikan miliaran sekian. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya berikan 75% dari kekayaan saya. Ali bin Abi Thalib juga sama, saya berikan 70 bahkan 80% ya Rasulullah dari harta benda kami. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika tanya, berapa yang kamu berikan? Semuanya ya Rasulullah, kecuali 1 piring kurma yang untuk makan malam keluarga saya. Masya Allah. Walaupun mungkin nilainya Abu Bakar niku sedikit, Bapak Ibu. Bisa dikatakan Abu Bakar gadai mau 1 juta. Umar, Utsman itu gadai miliaran. Tapi karena beliau hanya menyisakan mungkin 10.000 atau 15.000 untuk makan nanti malam, itu sebuah pengorbanan yang paling totalitas. Makanya 3 perkara tadi diwujudkan dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Napa niku? Di saat kepemimpinan atau Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau dihadapkan dengan para nabi-nabi palsu, para orang-orang yang tidak mau zakat, para orang-orang yang tidak mau lagi menjalankan syariat karena hanya menjalankan syariat karena adanya Rasulullah. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia, wafat, maka mereka tidak mau lagi. Ternyata terwujud demikian. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, apa yang kamu senangi dari dunia ini? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, saya suka berbuat kebaikan walaupun dalam keadaan manusia tidak mengetahuinya. Pernah dengar cerita nggih? Nek Umar bin Khattab niku dikatakan zalim oleh keluarga janda yang punya anak banyak, miskin lagi, dan menanak atau godok watu goro-goro anak-anake sami-sami do kelaparan. Kotak-kotak takon ibu ngeleh. Ya sih belum mateng. Padahal cuma gerakan batu saja yang membuat mereka bisa tertidur. Ketika Umar mendengar rintihan mereka, ditanya, jenengan ndodok napa to? Kula ndodok watu ya Umar. Lah kok bisa? Iya. Umar pemimpin khalifah tidak mau tahu dan dia zalim kepada kami, tidak mau tahu tentang keadaan kami. Maka Umar bin Khattab pulang gendong piyambak Bapak itu. Gandum nopo beras nek nenten mriki sampai mau dibawakan oleh ajudannya, tidak, karena ini kezaliman yang saya lakukan. Diantarkannya, bahkan sampai beliau memasakkannya biar bisa dimakan oleh para miskin. Ini bahkan Allah pun sampai cemburu kepada orang yang pandai menyembunyikan kebaikannya. Sampai dunia ini tidak tahu menahu tentang dia berbuat baik, tapi ternyata surga merindukan orang itu. Masya Allah. Sakit boten kula panjenengan iki nglampahi ngaten. Berbuat baik, orang lain bahkan dunia tidak mengetahuinya, tetapi surga merindukan orang itu. Masya Allah. Yang paling gampil itu menyingkirkan duri di jalanan. Yang paling gampil dan mudah, tidak usah ono watu was tendang ora, krios.
Gecil mriki mbok yo mendek sekedap singkirke. Sakit betul sakit. Sampah tidak pas kita buang di tempatnya. Insya Allah hal-hal yang sedikit itu, yang kecil itu tanpa orang lain harus mengomentari perbuatan kita, tanpa harus dibikin konten atau bikin sebuah video untuk ditujukan gitu caranya berbuat. Tidak perlu yang demikian. Insya Allah bukan lagi dunia yang betul-betul akan merindukannya, tapi betul-betul surga menantikannya, merindukan dia untuk bisa masuk ke dalamnya. Yang nomor kali Umar matur mencegah kemungkaran walaupun dalam keadaan terang-terangan. Wah, Masya Allah. Memang Umar niki terkenal dengan jago perangnya, dan bahkan kalau sudah menghunus pedang sangat-sangat tidak akan menyarungkan pedangnya kembali kecuali untuk menebas orang-orang kafir. Masya Allah. Sehingga dalam kekhalifahannya Umar bin Khattab niki betul-betul tertata rapi. Walaupun masih ada kekurangan sana sini, tapi pada waktu itu betul-betul Masya Allah. Amannya kota Mekah sampai bicara jaran col gitu tetap mboten wonten sing mendhet kan ngaten. Engkang nomor 3, ya Rasulullah, kula seneng nek berkata yang jujur dan benar walaupun pahit. Wah, saniki ngatur-ngatur ngeten ya. Insyaallah mboten wonten rencani. Tidak akan ada temennya atau bahkan disengiti, oh aja ngadake kok kuwi ora seneng kae. Disengiti Bapak Ibu, walaupun itu kebaikan, karena itu tidak sesuai dengan ketentuan yang umum, mesti akan jadi sebuah polemik kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan dan ini menjadi sebuah pedoman di Muhammadiyah. Napa niku? Surat Ali Imran ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini pedoman orang-orang Muhammadiyah. Nek urung ana wong liya sing ngaten, ayo dari segolongan kalian yang mau untuk mencegah yang mungkar dan memerintahkan yang ma'ruf. Iki lho sing bener, iki lho sing salah. Biar apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun. Semoga yang engkau berbuat itu dan orang-orang yang engkau beritahu menjadi orang-orang yang beruntung. Karena kalau kita tidak ada sekali-kali yang mau memperingatkannya, ya seakan-akan apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah kebenaran dan akan menjadi sebuah kejelekan yang terus-menerus berlanjut. Salajengipun Bapak Ibu, Rasulullah SAW bertanya kepada Utsman, apa ya Utsman yang engkau sukai dari dunia ini? Ya Rasulullah, saya suka 3 perkara. Napa? Setunggal, memberi makan. Nomor kalih, memberi salam, mendoakan. Yang ketiga adalah sholat malam di waktu manusia tidur. Benten-benten sih. Ternyata sahabat Rasulullah itu punya prinsip yang piambak-piambak, dan ini diwujudkan ketika beliau menjadi khalifah. Khalifah yang paling makmur umatnya atau kaumnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Betul-betul makmur, betul-betul tidak ada orang yang kekurangan pada waktu. Bahkan sampai dengan kepiawaian beliau dalam memanage ekonomi, beliau bisa merombak Mekah dan Madinah sehingga pada waktu itu kaum muslimin saged nindakake ibadah umroh berkali-kali, bahkan puluhan kali dalam setahun. Masya Allah. Baik itu dari sarana prasarana dan bahkan
sebuah jasanya yang sangat megah niku Utsman bin Affan iki saged menciptakan sebuah nek teng Indonesia niku ada menteri-menteri di bagian keamanan. Mulai ada di Khalifah Utsman bin Affan ini mulai ada yang namanya kepolisian. Wah, keren. Dan juga beliau mulai munculnya sebuah kapal perang yang bisa untuk menciarkan Islam lebih jauh. Dan bahkan beliau membangun dermaga dan juga membangun sebuah gedung untuk terhindar dari sebuah kebanjiran. Masya Allah. Tapi karena beliau sangat makmurnya, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Sehingga beliau dibunuh oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam dengan cara mengepung rumah beliau, sampai-sampai putra-putra dari Amirul Mukminin Umar, Utsman dan sebagainya yang untuk menjaga rumah beliau digerebek, diserang, dan bahkan satu ini orang yang pura-pura masuk Islam ini membakar pintu rumah di samping rumahnya Utsman bin Affan sehingga dia bisa jebol masuk dan naik ke atap dan turun ke bawah dan bisa membunuh Utsman bin Affan. Dan satu dari istri Utsman bin Affan ini yang menahan sehingga jari-jarinya terputus gara-gara sabetan pedang. Dan bahkan di sebuah kitab disebutkan sampai Yahudi yang satu ini menarik jenggot Utsman bin Affan dan menggorok lehernya. Masya Allah. Ternyata kekejaman kepada ulama itu sudah berawal dari kekhalifahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, apa yang kamu sukai dari dunia ini?" Napa maturi Ali? "Ya Rasulullah, ada 3 yang saya sukai. 1, mengamalkan hadismu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Saya suka untuk memuliakan tetamu atau tamu. Dan lebih kerennya, kalau Ali bin Abi Thalib niki adalah suka berpuasa di musim panas. Masya Allah. Nek kula panjenengan musim panas ya Allah, sang saya boten kiat. Dan yang ketiga adalah saya suka ya Rasulullah memukul musuh dengan pedang saya. Memang terkenal Ali bin Abi Thalib ini pedangnya kados ilat ula wonten napa neh rada kaya cangkrongan niku nggih. Terkenal dengan uniknya pedang beliau sehingga beliau dalam peperangan selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ternyata dengan statement ini, dengan kecintaan yang pernah diucapkan di hadapan Rasulullah SAW di masa kekhalifahan beliau pun banyak sekali dan terdapat banyak pemberontakan. Bahkan beliau diadu domba dengan istri Rasulullah SAW.